bahas sikap aktif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, penggunaan dan perkembangan iptek tidak boleh merusak yang namanya lingkungan hidup anak-anak. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan alam. Ya, jadi tidak boleh merusak alam karena kita saling simbiosis mutualisme sama alam. Karena apa? Kita membutuhkan alam untuk bertahan hidup dan alam juga membutuhkan kita untuk bertahan hidup. Jadi kita tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Di sini, diingat kata-katanya tidak boleh merusak lingkungan hidup. Ya, contohnya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merusak lingkungan seperti terumbu karang. Anak-anak tidak boleh ketika kita menangkap ikan menggunakan bahan peledak seperti gambar bom ini. Ya, bom ikan. Karena apa? Kalau misalkan kita menangkap ikan menggunakan bahan peledak, akan hancur apa yang ada di alam anak-anak, apa yang ada di laut. Jadi, sayang sekali kalau misalkan kelak kita tidak bisa menikmati alam itu dengan baik. Ya, jadi lagi-lagi kita tidak boleh merusak lingkungan hidup. Nah, jenis iptek yang dikembangkan sepatutnya berkaitan dengan hal-hal positif yang akan membantu warga negara dan Indonesia makin berkembang dan maju. Contohnya di bidang pendidikan. Dapat dikembangkan teknologi dengan mudah memahami bahan ajar. Anak-anak, yang sedang kita lakukan saat ini, selama 6 bulan terakhir, merupakan perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Karena apa? Biasanya kita interaktif di kelas, sekarang kita interaktif melalui media sosial. Ya, melalui daring, melalui aplikasi. Nah, ini merupakan bentuk kemajuan teknologi di bidang pendidikan. Jadi kita bisa mix and match nantinya ketika memang ada pembelajaran langsung, gurunya tidak bisa masuk, kita bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Zoom dan sebagainya. Jadi guru pun ketika di rumah tetap ngasih kalian pembelajaran. Nanti ketika kalian masuk ke sekolah, nah kalaupun sekarang pun kita bisa saling berinteraksi melalui media sosial. Makanya dibutuhkan perkembangan teknologi di bidang pendidikan dengan sangat baik. Agar apa? Agar terus maju perkembangannya. Jadi ketika suatu saat kita dadakan kayak sekarang nih, COVID tiba-tiba datang, kita sudah siap. Nah, sikap selektif yang berpegang pada Pancasila. Ingat, Pancasila ada 5 sila yang merupakan ciri khas kebangsaan Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Ya, jarang ada yang memiliki pedoman hidup seperti bangsa Indonesia. Termasuk terkait dengan kemajuan iptek. Jangan sampai kemajuan iptek malah mencampakkan atau mendiskriminasikan Pancasila. Apapun kemajuannya, Pancasila harus terikutkan. Seperti itu anak-anak, karena mau bagaimanapun, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa kita. Nah, sikap selektif berdasarkan sila pertama. Setiap perkembangan iptek semata-mata karena karunia Tuhan yang Maha Esa, maka setiap perkembangan iptek harus dipergunakan sejalan dengan perintahnya. Contoh anak-anak, perkembangan iptek salah satunya dengan, ayo di sini siapa yang di handphonenya, kalian bisa tulis di kolom komentar, aplikasi apa aja yang berbau Islamiah di handphone kalian. Ya, itu merupakan salah satu perkembangan iptek dalam bidang agama, di bidang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayo tulis di kolom komentar YouTube, aplikasi apa aja yang berbau Islamiah di handphone kalian. Di handphone kalian ya, bukan di Play Store atau App Store. Ingat, di handphone kalian. Nah, sikap selektif sila kedua ditujukan menggunakan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Ingat, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memanusiakan manusia dengan sebaik-baiknya. Ketiga, yakni mengajak kita menggunakan hasil iptek untuk menjalin persatuan di Indonesia. Jadi kita saling berinteraksi dengan bangsa kita masing-masing, kita saling berdiskusi, kita saling bercengkrama, seperti itu. Sila keempat, mengajak kita ikut ambil bagian dalam tugas pemerintah menjadi pengawas dan pengembangan penggunaan iptek. Contohnya ini anak-anak yang sekarang lagi heboh ya, dengan undang-undang Omnibus Law sekarang atau Cipta Kerja.
Ini merupakan salah satu bentuk dari sila keempat di mana kita ikut ambil bagian untuk mengawasi kinerja pemerintah. Karena apa? Karena kita sudah bisa melihat apa-apa aja yang dilakukan pemerintah melalui media sosial. Ya, bahkan ada TV parlemen, ada website parlemen. Nah, di sini kita bisa mengembangkan teknologi dengan mengawasi apa yang terjadi di pemerintahan kita. Sila kelima, memberikan pertimbangan bahwa melakukan inovasi dan penggunaan iptek diperlukan untuk semangat keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tuh, jadi menyelaras bangsa Indonesianya kita harus menginovasi iptek untuk kemajuan bangsa kita. Oke, anak-anak, bahasan kita hanya sampai di sini. Jangan lupa tugasnya. Ibu mau kalian tugasnya tadi pertama yang sila pertama ada aplikasi apa aja di handphone kalian. Oke. Kedua, aplikasi apa aja sih yang jadi komunikasi sekalian saat ini? Ketiga, Ibu mau kalian bandingkan Line dan WhatsApp. Enakan mana sih sebenarnya menurut paradigma kalian? Oke, tulis di kolom komentar sebagai nilai presensi kalian hari ini. Ibu lihat beberapa kali hanya sekitar 3-4 orang saja yang menulis, jadi harap dicek ya. Karena Ibu selalu mengecek kalian tiap waktunya dan nilai kalian berdasarkan dari situ. Oke anak-anak, semangat belajarnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.